dari beliau, kita khusyukkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dari beliau. Terima kasih. Silakan Bapak Prof untuk memberikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah yang dengan rahman dan rahimnya kalau hari ini kita diperkumpulkan, maka sungguh kumpulnya kita bukan karena apapun, bukan karena siapapun, tapi kumpulnya kita karena atas izin Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya kalau hari ini kita diberikan kesempatan, keluasan, maka sungguh keluasan dan kesempatan itu bukan milik kita, tapi milik Allah Al-Wasi yang maha meluaskan. Segala puji bagi Allah kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menggerakkan tubuh kita, bisa melakukan beragam aktivitas kita, itulah tandanya kehidupan. Maka sungguh hidup itu pun bukan milik kita, tapi hidup itu adalah milik Allah Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Yasmin. Maka kalau kita ditanya apa yang dimiliki oleh kita, maka jawabnya tidak ada. Kita tidak memiliki apa-apa kecuali semuanya hanya Allah berikan, dititipkan kepada manusia. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya hanya milik Allah. Kalau hari ini kita punya ingatan, maka ingatan itu pun milik Allah. Maka bagi orang-orang yang hidupnya saat ini sedang dirundung masalah, orang-orang yang jauh dengan Allah, maka niscaya masalah itu akan menjadi sebuah petaka. Di sini dekat rumah. Cepat. Boleh di mute dulu sebelum kita lanjut. Boleh ya, di mute dulu supaya tidak bentrok suaranya. Sudah? Yang lain boleh di mute dulu. Baik, saya lanjutkan. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan mudah-mudahan keistiqomahan tersebut dapat kita jalankan untuk kita amalkan hingga ajal menjemput insyaallah. Saya hormati rekan-rekan semuanya, bil khusus Ustazah siapa ya namanya? Ustazah Ida ya? Ida, Ustazah Ida. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa artinya umur yang panjang kalau kita justru semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kepada semua jamaah ibu-ibu yang hadir, yang mengikuti kajian ini, walaupun secara virtual karena memang ini adalah eranya, ini adalah zamannya, sehingga dakwah tetap bisa kita jalankan walaupun kondisi apapun yang menimpa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah." Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik komunikasi adalah orang yang mengajak untuk dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema pada kesempatan siang kali ini judulnya sengaja saya angkat, yaitu jangan takut dengan masalah. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, memang manusia ini pasti akan berhadapan dengan masalah. Dan sebab itulah kita jangan pernah takut, jangan pernah alergi, apalagi mengeluh dengan masalah ketika kita memang syaratnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang kita hadapi itu kan ada beragam macam yang akan
disikapi oleh setiap manusia. Ketika manusia menghadapi masalah yang jauh kepada Allah, maka niscaya masalah itu justru akan menjadi petaka. Jangankan masalah, sesuatu yang bukan masalah saja bisa jadi masalah bagi orang-orang yang jauh dengan Allah. Karenanya bagi orang-orang yang jauh dengan Allah ketika berhadapan dengan masalah, nah ini pola pikir dalam menghadapi masalah, ya. Yang akibatnya, lihat, ketika seseorang ketika ditimpa masalah, akibat yang akan terjadi, maka kondisi fisiknya terutama adalah bagian yang paling atas yaitu kepala, itu pasti akan merasakan rasa sakit. Kenapa? Karena terlalu banyak memikirkan, sehingga terus dipikirkan tentang masalah yang dihadapi, yang pada akhirnya apa? Stres, ya, yang pada akhirnya apa? Dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena ya dia terlalu memikirkan. Jadi gini, manusia ini diciptakan oleh Allah fi ahsani takwim, dengan sebaik-baik bentuk. Bentuk ini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ada yang dilihat dengan menggunakan alat, ya. Sehingga sebetulnya ketika manusia dikasih masalah oleh Allah, maka Allah kemudian menyampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah ini ketika menurunkan masalah yang diturunkan dan ditimpakan kepada seseorang itu biasanya bisa diselesaikan. Jadi kalau ada orang yang tak mampu menyelesaikan dengan masalah yang dihadapinya, itu mungkin cara penanggulangannya, cara penyelesaiannya yang memang salah. Padahal Allah sudah kasih, nanti saya kasih tahu bagaimana solusinya. Maka lihat, di era seperti saat ini ada sesuatu yang paling sangat menakutkan. Apa itu? Yaitu corona. Apa yang ditakutkan dengan corona adalah kematian. Semua orang itu menakuti, semua itu merasa takutnya luar biasa dengan kematian. Padahal kematian itu kalau di dalam Al-Quran, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, bahwa yang namanya kematian, kehidupan itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Tapi ada orang yang memang dia begitu sangat luar biasa ketakutannya, sehingga ketakutan itu yang membuat imunitasnya menjadi drop, yang pada akhirnya karena ketakutan yang berlebihan, begitu datang virus kemudian menyerang tubuh. Tapi bagi orang-orang yang beriman, juga bukan berarti dia menyepelekan dengan datangnya yang namanya wabah seperti saat ini, yaitu virus. Sehingga dia tidak mengikuti protap yang ada, masker tidak dipakai ketika jalan, cuci tangan nggak pernah dilakukan, ya. Jaga jarak juga tidak dilakukan, sehingga ya biasa-biasa saja. Padahal virus ini ciptaan Allah, dan dia kemudian berkataan, virus kan ciptaan Allah, nggak mungkin virus akan menghampiri kepada orang-orang yang beriman. Kalau virus tidak akan mungkin mendekati orang yang beriman, maka Mu'adz bin Jabal nggak akan mungkin wafat oleh taun. Taun itu adalah virus yang terjadi pada zaman Nabi. Yang kedua, itu ketika masalah terus dipikirkan, maka itu pada akhirnya dia akan mengalami yang namanya stres, sehingga itu imunitas tubuh akan menjadi drop, yang pada akhirnya ada bagian-bagian organ tubuh yang tidak berfungsi, yang pada akhirnya itu akan mengalami penyakit yang disebut dengan diabetes. Diabetes itu kan karena pola hidup yang terlalu memikirkan masalah. Coba saja orang yang dirundung masalah itu biasanya sulit untuk move on. Makanya saya nulis buku, ini bukunya. Ini bukunya ini, cara cepat mengubah energi negatif menjadi positif. Ada 8 versus 8, 8 lawan 8 negatif dengan yang positif, ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti berminat, tinggal hubungi saja asisten pribadi saya, yaitu Ibu Muzaina, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang dihadapi itu kan sebetulnya bukan kita saja yang mengalami masalah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya masalahnya jauh lebih pelik dibandingkan diri kita. Kita ini hanya karena terlalu mendramatisir saja dengan masalah yang ada,
sehingga kita terlalu berlebihan. Yang pada akhirnya apa? Lihat orang kalau sedang dirundung masalah, salah satu contoh adalah ketika orang sedang berkabung, ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh ibu, ditinggalkan oleh ayah. Ketika orang begitu sangat cintanya luar biasa kepada orang yang paling dicintai itu, kemudian kita mengalami yang namanya duka cita. Dan duka cita yang berlebihan membuat seseorang itu nggak bisa move on. Diajak makan nggak mau, dinasehati kemudian dia lawan. Apa yang dia katakan bagi orang-orang yang sedang berduka cita? Dia katakan, aduh Bu, jangan ngomong nasehatin saya, ibu kan belum mengalami apa yang saya alami. Coba kalau ibu ngalamin, nggak mungkin ibu ngomong seperti itu. Itu ciri khas orang yang berduka cita. Nah sebab itulah kita nih nggak boleh terlalu berlebihan. Makanya di dalam hadis Rasulullah ada sebuah kalimat, ahbib habibaka haunama asa ayakuna bagi itu kayyomamma. Cintailah olehmu sesuatu sekadarnya saja, karena bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu akan berubah menjadi yang kau benci. Sebaliknya wa abghid bagi itu kayyomamma, maka bencilah olehmu sekadarnya saja, karena sesuatu yang kau benci itu akan berubah menjadi sesuatu yang kau cintai. Nah, sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian ketika masalah yang dihadapi, pola pikir kita terkondisikan dengan masalah yang pada akhirnya apa? Diabetes, gitu kan. Kemudian yang ketiga, tensi darah meningkat. Ini secara fisik. Tensi darah meningkat, ini membuat seseorang itu menjadi stres. Gara-gara apa? Gara-gara dia terlalu memikirkan, ya, terlalu memikirkan. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita memikirkan sesuatu, ya, memikirkan sesuatu, maka kemudian pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya kita ini menjadi orang yang depresi, ya, menjadi orang yang depresi, menjadi orang yang darahnya naik, ya. Ketika orang yang darah tinggi itu kan cepat marah, ya, cepat marah. Ketika orang yang cepat marah biasanya ya udah akhirnya apa? Stres, stroke, stop. Nah, kalau sudah stop apa? Udah meninggal, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita ini kemudian memiliki pola pikir karena gara-gara kita ini tidak lagi memikirkan tentang kondisi yang ada, ya. Kemudian yang keempat, ini pola pikir yang terjadi bagi orang-orang yang menghadapi masalah yang berlebihan, itu susah tidur. Bagaimana tidak susah tidur? Gini, di dalam otak manusia ini ada beberapa macam gelombang. Kalau kita belajar tentang ilmu fisika, ya. Gelombang otak itu ada yang namanya beta, ada yang namanya alfa, ada yang namanya theta, ada yang namanya delta. Orang ketika dalam kondisi beta itu berpikir begitu keras, ya. Tapi ketika orang gelombangnya sudah mulai turun pada tataran gelombang alfa, biasanya orang sudah mulai agak separuh, ya, antara sadar dan tidak sadar. Apalagi ketika dalam kondisi theta, betul-betul memang dia alam bawah sadar. Tapi ketika kondisi alam delta, itu orang bisa tidur. Tapi kalau dia nggak bisa masuk kepada alam gelombang ke alfa, gelombang theta, ya, itu agak susah masuk ke delta. Maka lihat orang yang di malam harinya kebanyakan memikirkan terus masalah, maka sampai pagi dijamin nggak akan bisa tidur. Maka jangan terlalu banyak dipikirkan. Maka lihat orang-orang pintar secara intelektualitas, itu biasanya orangnya temperamen. Orang-orang yang pintar secara keilmuan, gitu kan, intelektualitasnya itu otak wilayah kiri, itu cenderung orang itu biasanya mencari sesuatu yang logis. Sementara ajaran agama itu ada yang logis, ada yang tidak logis, dan bahkan lebih banyak yang tidak logis. Kenapa? Karena memang agama pendekatannya termasuk pada Allah adalah bukan pendekatan logika, karena Allah tidak bisa didekati dengan logika. Allah hanya bisa didekati dengan menggunakan pendekatan hati. Dan hati itu pun hanya bisa diterima oleh hati yang bersih, yaitu hati yang didasari dengan keimanan. Kemudian
Nah itu tadi tensi darah meningkat, susah tidur, akhirnya apa? Stroke, ya, stroke, gitu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebentar. Sedikit ada masalah soalnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihat sakit kepala, diabetes, tensi darah meningkat, susah tidur, stroke, itu adalah pola pikir ketika seseorang menghadapi masalah. Maka tidak heran banyak orang mencoba untuk menghindari masalah. Padahal masalah ini tetap diturunkan nanti oleh Allah. Ya. Yang kemudian ada juga orang yang kemudian gara-gara dia berhadapan dengan masalah, stres, akhirnya apa? Makan terus. Ya makan lagi. Dia sebetulnya adalah sebuah kejiwaan, ya, untuk mencoba menolak terhadap masalah, tapi dengan cara dia tanpa sadar, alam bawah sadarnya dia menggiring dirinya untuk selalu ngemil, yang pada akhirnya apa? Obesitas. Ini saya singkat-singkat aja karena waktunya nggak banyak. Yang ketujuh, asma. Asma ini pun itu karena karena disebabkan oleh pola hidup. Ya. Itu hati-hati. Jadi kalau yang punya asma itu kan bahasa yang keren itu namanya bengek, ya. Jadi penyakit asma itu kan penyebabnya itu karena dia karena pola pikir ketika menghadapi ada masalah. Kemudian yang ke-8, depresi. Itu kan tadi tensi darah meningkat, susah tidur, stroke, obesitas, asma, depresi, tekanan. Lihat di tengah kondisi perekonomian yang porak-poranda, negara-negara yang paling sangat terpukul, ya, walaupun Indonesia ikut terpukul juga, bahkan kalau belajar tentang ilmu ekonomi, Indonesia itu anggarannya sudah -5. Ya, bayangkan antara pengeluaran dengan pemasukan itu -5. Artinya apa? Indonesia ini sudah miskin, sudah bangkrut kalau perusahaan itu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya apa? Untuk bisa bertahan hidup, ya pinjam, ya pinjam. Kenapa? Ya udah nggak bisa berpikir gitu. Bagaimana caranya lagi? Ke dalam skala yang lebih kecil, misalnya kita secara pribadi, suami di PHK, anak harus sekolah, walaupun sekolahnya online, ya kan harus beri pulsa, bayaran tetap jalan. Nah, itu kan, wah ini masalah, ya masalah. Dan kalau kemudian tidak ditangani, nah itu bisa membuat menjadi stres, dan orang yang stres, depresi, itu biasanya marah-marah. Ya nggak ada kaitannya pun dilempar-lempar, misalnya tembok ditendang. Padahal kita tahu kalau dalam kondisi sadar, pasti akan kalah tuh kaki dengan tembok, ya. Apalagi ember ditendang, gitu. Pasti embernya kalau embernya yang plastik ya pecah embernya. Tapi kalau embernya ember kaleng, kakinya yang kalah, ya. Tapi orang yang depresi itu alam bawah sadar, tapi yang alam bawah sadar yang negatif, ya. Karena ada alam bawah sadar yang positif, ada alam bawah sadar yang negatif. Kemudian, ini. Jadi kalau ada orang tua sebelum saatnya, itu karena kebanyakan stres. Makanya hidup itu harus happy. Hidup itu harus bahagia. Ada orang kemudian, wajah Anda ini kok muda ya. Tapi padahal anaknya sudah besar, bahkan sudah punya cucu. Itu karena dia hidupnya happy. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin panjang umur, strateginya hanya gampang. Bukan dia tambahin makan banyak. Karena kalau makan terlalu banyak, bukannya tambah sehat. Justru penyakit siap menghadap. Ya kan? Kalau pengen sehat, apa? Rekreasi. Rekreasi itu bukan ke tempat-tempat piknik. Ya, kalau tempat-tempat piknik, apalagi di tengah kondisi virus seperti saat ini, itu kan kita nggak boleh yang namanya social distancing, kan? Kita nggak boleh yang namanya kumpul-kumpul. Kita harus melakukan social distancing, kan? Lihat saja kalau kita renungkan dengan menggunakan alam sadar gitu kan, ketika rekreasi
Itu bukan happy yang ada. Jalan-jalan ke luar negeri, sudah ngurusin paspor, ngantri, bayar mahal, kemudian di pesawat bayar mahal, ke luar negeri kemudian kita keluar duit habis, badan capek, happy belum tentu. Ya. Jadi bahagia belum tentu. Bagaimana caranya supaya kita bahagia? Maka kendalikan pikiran dan perasaan kita. Bagaimana cara untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita? Al-Quran sudah memberikan bimbingan kepada kita. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang ke-10, mudah terinfeksi. Hati-hati nih, apalagi virus saat ini. Orang yang terlalu banyak memikirkan tentang yang namanya masalah, itu yang namanya virus, itu pasti akan menghampiri diri kita. Stres. Ada orang begitu awal-awal virus itu dipublish oleh media, oleh masyarakat, oleh pemerintah, ya, oleh yang berkompeten. Ada orang yang bahkan ketakutannya begitu sangat amat berlebihan, sampai-sampai kemudian keluar rumah badannya dibungkus oleh plastik, namanya APD, kan? Ya, itu pakaian dinas, dibungkus itu, datang masuk ke mall pakainya dibungkus, masih untung nggak pakai kantong kresek gitu kan, dibungkus semuanya pakaiannya. Dan ketika itu stres, imunitas kita ini akan turun. Sama halnya dengan orang yang depresi, orang yang marah. Ketika seseorang itu marah, maka imunitasnya itu akan turun. Bahkan ada yang mengatakan sampai 60%, ada yang sampai 80%. Ketika seseorang itu marah. Kenapa? Karena darah meningkat. Ya, tensinya naik. Ketika tensi naik, detak jantung itu akan berdegup dengan lebih cepat. Maka tidak heran ada kalau orang yang memiliki penyakit darah tinggi, dia biasanya akan terhubung kepada stroke dan terhubung kepada penyakit jantung. Maka tidak heran ada orang serangan tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Ya. Kemudian yang ke-11, ini bukan disfungsi tapi disfungsi seksual. Ya. Ini khusus untuk orang dewasa. Bagaimana mungkin dia bisa melampiaskan seksualitasnya? Wong dia pikirannya udah ngaco, pikirannya sudah terganggu. Sementara yang namanya seksualitas itu kan hiburan yang memang diberikan oleh Allah dengan dijalankan dengan cara yang benar, tentunya sesuai dengan syariat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika ada orang melakukan hubungan seksualitas marah-marah, berarti ada sesuatu yang gak beres gitu kan dengan pikiran dan perasaannya. Harusnya orang ketika berhubungan badan itu membuat dirinya menjadi happy. Maka ada sebuah penelitian, termasuk saya punya kawan namanya Dr. Boyke, ya, Dr. Boyke itu dia bilang ketika seseorang melakukan hubungan seksualitas itu maka hidupnya itu jauh lebih terkontrol, hidupnya jauh lebih happy gitu kan. Maka ibu-ibu ketika diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan seksualitas, maka ketika istrinya menolak, maka ya Islam pun melaknat gitu kan. Oleh para malaikat melaknat istrinya sampai besok hari gitu kan. Kemudian yang ke-12 penyakit jantung, ya, penyakit jantung. Nah, tadi saya bilang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu kan detak jantungnya tensi darahnya meningkat, kemudian susah tidur. Lihat susah tidur itu biasanya aliran darah pasti akan nggak karu-karuan, ya. Kemudian makan juga pasti nggak karu-karuan, ya. Kemudian mudah terinfeksi, kemudian penyakit jantung, ya. Dan kemudian apa? Yang ke-13 penyakit lambung, dan itu biasanya awal. Ya, awal dari stres itu, dan penyakit MAH ya namanya, atau bahasa lain namanya GERD, ya. Penyakit GERD itu karena pola pikir. Makanya lihat dokter, kalau kita datang ke dokter, Pak jangan stres ya, Bapak ini harus happy, Pak jangan tertekan. Dan apa sebetulnya yang menyebabkan kita ini tertekan oleh yang namanya masalah-masalah tersebut? Lihat kaitan dengan yang namanya masalah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan kaitan dengan yang namanya masalah. Surat At-Taghabun ayat ke-11 atau surat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa
Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kan kaitan dengan iman. Maka ini kaitan dengan musibah atau masalah itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu, musibah ini bisa menjadi ujian. Musibah ini bisa menjadi memang betul-betul musibah, atau dalam bahasa lain namanya azab. Ada juga yang disebut dengan yang namanya teguran, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat yang namanya ujian, kita kan seringkali mendengar setiap orang ketika dihadapkan dengan masalah pasti ngomongnya saya sedang diuji nih. Dia nggak tahu latar belakang amaliyahnya. Karena kalau orang yang diuji, kalau ibarat sekolah itu, dia ini satu, supaya dia ujian itu betul-betul lulus, sebetulnya kan bukan masalah soalnya yang sulit. Pasti guru ketika memberikan ujian, yang dinilai itu bukan soalnya, tapi yang dinilai itu jawabannya. Jawabannya benar atau tidak. Maka kemudian kalau jawaban benar, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh soal, maka dia akan lulus. Sama halnya dalam kehidupan, bukan masalah ujiannya, tapi dia selesai atau lulus atau tidak. Ya. Nah, sebab itulah tentu untuk ujian itu juga bukan hanya sekedar dia bisa menjawab. Walaupun dia jawabannya benar, belum tentu dia dianggap lulus. Kenapa? Ya kalau dia nggak daftar ke sekolah dan dia diakui sebagai siswa, sebagai mahasiswa, ya nggak akan mungkin dia diakui. Sama halnya dalam kehidupan ini, yang memberikan ujian itu kan Allah. Bahwa masalah itu menjadi ujian itu ketika kita ini sudah terdaftar. Terdaftar di mana? Terdaftar di sisi Allah. Bagaimana cara daftarnya? Daftarnya kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada nabi yang wajib kita ikuti kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka cara daftarnya kita adalah harus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Rasul. Itu adalah cara daftar supaya kita memang ketika kita mendapat soalan kehidupan, ya, kemudian kita bisa jawab dengan benar, maka kemudian kita dinyatakan lulus. Karena ada orang yang dia jawabannya benar, dia pintar, tapi oleh kampus, oleh sekolah, dia tidak diterima. Dia nggak terdaftar sebagai siswa. Dalam kehidupan kita ada juga yang beranggapan begini, yang penting saya ini baik, yang penting saya ini tidak bikin kacau, yang penting saya ini tidak membuat masalah, gitu kan? Perkara iman itu kan urusan masing-masing. Itu jawabannya memang betul, perkara iman itu masing-masing. Cuman masalahnya Allah nggak akan mau menerima, ya. Tapi kan kita nggak tahu diterima atau tidak. Betul, tapi memang Al-Quran memberikan arahan kepada kita. Masalahnya kita ini beriman atau tidak kepada kitab Allah. Kalau kita ini beriman kepada kitab Allah, maka niscaya kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, sebab itulah ujian ataupun itu masalah atau azab, atau bahkan itu menjadi menjadi azab, ya. Itu tergantung dari latar belakang amaliyah kita. Kalau amaliyah kita menjadi orang yang baik dan kemudian memang kita baiknya juga bukan baik menurut kita, tapi baiknya berdasarkan Allah, al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Haknya, kebenarannya itu adalah kebenaran Allah yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Nah, sebab itulah lihat kaitan dengan yang namanya musibah. Jadi kalau kita beriman, itu Allah yang punya ketentuan dan tidak akan mungkin ada yang namanya musibah turun. Tidak ada yang namanya masalah turun ke dunia ini kecuali Allah yang izinkan. Termasuk di dalamnya saat ini namanya virus corona. Virus corona itu memang Allah sudah izinkan, walaupun ada orang yang berstatement, ada orang yang berpendapat bahwa corona ini adalah sebuah rekayasa. Kalau saya kalau saya sebagai orang yang beriman, mau rekayasa ataupun itu adalah sebuah
propaganda, ya, itu kalau Allah tidak izinkan nggak akan mungkin terjadi. Ya, tapi yang jelas memang Allah sudah izinkan dan masalah ini saat ini sedang dijalani dan sedang terjadi. Nah, kita bagaimana cara mensikapinya? Karena di tengah kondisi seperti saat ini itu bukan hal yang dianggap sepele, karena memang banyak memporak-porandakan bukan saja sektor ekonomi, tapi sektor ibadah pun ikut terganggu porak-poranda. Yang selama ini kita sholat misalnya berjamaah bagi kaum laki-laki itu dengan barisan rapat, tiba-tiba dibikin jarang. Bahkan Jumatan belum pernah terjadi sebelumnya, itu diliburkan. Ya, belum pernah terjadi kecuali di tahun 2019, 2020. Ya, itu Jumatan sampai libur. Nah, sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kaitan dengan yang namanya masalah ini, nih lihat, manfaatnya itu sebetulnya apa? Banyak manfaatnya ketika kita berhadapan dengan masalah. Jadi masalah ini memang sengaja diturunkan oleh Allah, dan itu pasti ada manfaatnya. Apa sebetulnya manfaat masalah yang diturunkan Allah kepada kita? Satu, bahwa masalah diturunkan kepada manusia ini agar manusia jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, tanpa ada masalah, orang itu biasanya menjadi angkuh, apalagi dia punya ilmu, dia punya kesehatan, dia punya harta, dia punya kekuasaan, itu biasanya cenderung agak sulit untuk dikasih tahu. Mungkin ibu-ibu yang punya suami yang ahli hisab, ya, yang senang merokok, dinasehati sama ibu, dijamin akan dimarahi itu ibu. Apalagi suami yang memang mencari nafkah. Kenapa dia marah? Karena dia masih sehat. Coba kalau dia sakit, yang kemudian divonis kanker paru-paru misalnya, atau kemudian tenggorokannya itu kena radang gara-gara asap nikotin, maka biasanya akan jauh lebih sadar dan dia kemudian akan mengikuti nasihat. Jangankan istri, orang yang tidak dikenal pun akan diikuti itu nasihatnya. Nah, sebab itulah dengan adanya masalah seperti yang namanya wabah seperti saat ini, itu menjadi sebuah renungan, menjadi sebuah pembelajaran agar kita ini jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Firaun ketika dia sedang berkuasa, ya, apalagi yang menasehati agar kembali kepada Allah, agar dia menyembah Allah, itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dibesarkan oleh Firaun. Maka dianggap, kamu nih anak kemarin sore yang membesarkan itu saya, kamu mencoba menasehati saya. Ya, kamu nih nggak ada apa-apanya. Tapi lihat, ketika Firaun berikut pengikutnya, ya, yang namanya Saman itu, dia ikut kemudian tenggelam di Lautan Merah, dia berkata yang diabadikan oleh Allah. Apa yang dia katakan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi itu sudah final, itu sudah finish, ya, sudah finish. Kenapa? Karena dia sudah sakaratul maut. Manusia ini bahkan di dalam Al-Quran itu ketika ajal dan dia sudah pindah alam, dia berkata kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal, agar aku bisa berbuat, karena dulu pernah aku tinggalkan sesuatu. Susah dikasih tahu itu waktu hidup. Kenapa? Apalagi dia masih berkuasa, ya, masih memiliki kesehatan. Orang yang sehat itu dinasehatin suruh pakai masker, susah. Ya, suruh berhenti merokok, susah. Suruh belajar orang yang pintar itu susah. Wah, itu kan ilmu. Nggak ada apa-apanya dibanding saya. Makanya kemudian dia sepelekan orang lain. Ya. Maka manfaatnya ini ada. Manfaatnya apa? Menjadi lebih dekat kepada Allah. Ya. Lihat, orang kalau sudah ditimpa uzur, dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masih alhamdulillah kalau nyawa masih ada di tubuhnya. Tapi celakanya ketika dia sudah uzur, sudah tua, tapi lagaknya seperti anak muda, ya, perilakunya seperti ABG, nah udah. Nah, itu masalah saja. Itu tolong diingatkan suaminya. Yang kedua, manfaat dari masalah dalam hidup itu
ketika memang menghampiri kita, itu akan memberikan manfaat, yaitu mempererat kedekatan dengan orang yang terdekat. Contoh seperti saat ini, dulunya bapak, ibu, apalagi yang suami istri bekerja siang dan malam ya, bahu-membahu untuk mempersiapkan masa depan, walaupun masa depannya nggak jelas, masa depan yang mana, gitu kan? Itu anak nggak pernah ketemu, ya suaminya masih pagi, anak-anak masih tidur, sudah jalan kerja. Begitu pulang, anak istrinya sudah tidur. Jadi tahu-tahu anak sudah besar, ya istri sudah tua. Begitu datangnya corona, kita nih kumpul, sekolah di rumah, ngajar di rumah, ceramah di rumah, setiap saat. Tapi ini bagi orang yang tidak bisa mensikapi masalah, dengan masalah ini bukan tambah dekat, malah berantem. Kenapa? Hasil riset, dengan adanya WFH, ya, kerja di rumah, belajar di rumah, itu tingkat KDRT meningkat. Satu. Yang kedua, tingkat kehamilan meningkat. Kenapa? Oh, nganggur. Ya. Hamil meningkat, KDRT meningkat, stres meningkat. Apalagi musim hujan begini. Iya. Oh, betul ya Bu ya? Iya. Oh, ada yang mengakui itu. Itu meningkat. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu justru mempererat. Anaknya lebih dekat kepada ayahnya, ya. Kemudian ibunya lebih dekat kepada suaminya, ya, lebih dekat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena memang terus kita lebih mengetahui tentang karakter masing-masing. Yang selama ini kan misalnya suami hanya sekedar cari uang, serahkan kepada istri. Ya, istrinya habis minta lagi sama suami. Nah, gitu kan. Nah, sekarang enggak. Ini sekarang itu eranya adalah era pengeluaran, pemasukan enggak ada. Yang mana enggak stres ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, membiasakan untuk tidak menyerah. Manfaatnya apa? Lihat, orang yang anggap hebat itu karena dia bisa menyelesaikan masalah. Islam itu dianggap ya'lu wala yu'la alaih, itu mampu menumbangkan yang namanya Romawi, menambangkan kekuasaan Persia. Ya. Ya. Hebat itu karena berhadapan dengan masalah, dan masalahnya kalau masalah kecil itu biasa. Kalau saya sering menyampaikan program pelatihan di perusahaan-perusahaan, saya bilang seorang dirut, seorang pimpinan perusahaan itu dianggap hebat, justru inilah saatnya di tengah kondisi saat ini sedang terjadi. Ya. Saya nih 2 minggu yang lalu ketemu sama dirutnya Garuda. Dia bilang, Pak Kana, ini saya menjadi dirut di sini ini memang petaka. Dia bilang, kenapa saya bukan petaka? Orang pada senang menjadi dirut. Oh iya, kalau perusahaannya bagus. Memang kenapa? Ini operasional sebulan, ya perusahaan Garuda itu pesawat terbang itu operasionalnya sebulan itu 2 triliun. Sementara pemasukannya hanya 3 miliar. Gimana itu cara menutupinya? Saya bilang, Pak, itu belum seberapa. Saya bilang, justru ini kesempatan. Ya, kesempatan bagaimana untuk membuktikan bahwa Bapak ini luar biasa, dipilih oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Bukan kemudian menjatuhkan orang lain, kemudian menyalahkan yang lain, atau menyalahkan kondisi, karena ketika kondisi disalahkan, nggak akan bisa juga menjadi selesai. Maka yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, dengan kita mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Maka lihat, Nabi Muhammad dianggap hebat, itu karena satu, begitu masih di alam kandungan saja, ayahnya sudah nggak ada. Lahir ke dunia, berpisah dengan ibunya. Begitu kembali dengan ibunya, ke pangkuan ibunya, hanya sebentar meninggal dunia. Ya, kemudian dengan kakeknya yang begitu sangat sayang sebentar. Ya. Kemudian apa lagi? Pamannya yang kaya-kaya gak ada yang mau nerima, kecuali pamannya yang paling miskin, yaitu Abu Thalib. Bayangkan masih belia, Nabi Muhammad itu sudah membanting tulang, memeras keringat, membahu
bahu-membahu untuk membantu perekonomian pamannya yang memang dia hidup di lingkungannya. Dan masalah demi masalah yang dihadapi oleh Nabi, itu nggak ada bandingannya dengan yang namanya diri kita. Kalau kita nih baru kena masalah dikit saja udah ngeluhnya kemana-mana, terutama ibu-ibu. Ini biasanya mengeluhnya apa? Bukan kepada suaminya, apalagi kepada Allah. Mengeluhnya di medsos seluruh dunia itu baca. Ya kan? Oh, suaminya bahkan sampai urusan ranjang pun di-upload gitu ke status. Masya Allah. Itu semua seluruh dunia itu tahu. Sebelum makan, bukannya baca doa, malah foto makanan. Itu kondisi era zaman saat ini. Ya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaat masalah ini itu bisa membuat diri kita menjadi orang yang kuat. Ya. Maka ketika ada masalah lagi, kita pasti akan dicari kalau kita bisa menyelesaikan masalah. Maka lihat orang-orang yang hebat yang kemudian menempati posisi, ya, posisi-posisi strategis di sebuah perusahaan, itu adalah orang-orang yang hebat yang memang dia punya track record dan pengalaman yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Walaupun terkadang ada juga orang yang kemudian ketika dia bisa menyelesaikan masalah, dia merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih luar biasa, yang pada akhirnya dia sombong. Tapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, menjadi orang yang jauh lebih dewasa. Lihat, hari demi hari, ya, minggu demi minggu, tahun demi tahun, kita pasti berhadapan dengan masalah yang berbeda. Maka lihat ketika kita melihat tentang kondisi kenakalan anak-anak remaja, kita kan seringkali mengatakan anak-anak zaman sekarang ya, gitu kan. Padahal zaman dulu pun kita dikatain sama orang tua kita begitu. Ya, bahwa anak-anak zaman sekarang tuh susah dikasih tahu. Ya karena ngasih tahunya kita nggak update diri. Ya, kita nggak menguasai terhadap namanya teknologi. Saat ini anak-anak lebih cenderung dia lebih terbuka kepada media sosial. Orang tuanya nggak ngerti media sosial. Gaptek, ya. Begitu ikut Zoom, kok nggak ada suaranya. Rupanya di-unmute. Nah, gitu kan. Ya nggak bunyi lah. Ini masih untung nih kan, dengan kondisi begini. Semua ini harus menguasai teknologi. Kalau enggak, itu anak-anak sekolah terteter, udah keteter udah. Kenapa? Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu harus semuanya serba bisa. Ya, kalau nggak bisa, itu anak-anak itu 99% itu anak ditentukan kesuksesan oleh ibunya, bukan oleh bapaknya. Ya, itu hasil riset. Dan memang berdasarkan nilai ajaran Islam pun begitu. Ada imam besar Masjidil Haram namanya Abdurrahman Sudais, itu menjadi seorang imam itu karena doa ibunya. Makanya kenapa ada kalimat al-jannatu tahtal aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, itu adalah sebuah simbolisasi yang diajarkan oleh Nabi. Bahwa sukses seorang anak itu ditentukan oleh ibu. Maka nih lihat, ketika ibu berhadapan dengan anak yang bandel, itu anaknya jangan dicubitin terus tiap saat. Jangan dipukulin tuh anak. Jangan dimarahin tuh anak. Ya. Makanya itu saya punya anak Yasmin, biarin aja dia. Makanya tadi sejenak saya foto, itu lagi mainin kucing, kucingnya berantem. Makanya saya lepas dulu ini supaya kucingnya nggak berantem. Itu gara-gara Yasmin. Ya udah jangan dimarahin, biarin aja. Memang begitu. Itulah dunia anak-anak. Anak-anak itu dalam bahasa lain namanya bocah. Bocah itu singkatannya bodohnya belum pecah. Nah, itu bocah namanya. Jadi kalau ada udah tua, tapi laganya seperti anak-anak, itu namanya bocah tua nakal. Ya. Sudah tua, tapi seperti laganya seperti anak-anak, nggak dewasa. Makanya lihat, kedewasaan memang sebetulnya tidak ditentukan oleh umur, tapi kedewasaan itu ditentukan oleh wawasan, oleh pengetahuan, oleh karakter. Dan karakter itu bukan tiba-tiba, tapi karakter itu dibentuk, ya, dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Oleh lingkungan, dan lingkungan yang paling utama adalah lingkungan di keluarga. Dan lingkungan di keluarga yang paling sangat berpengaruh adalah ibu. Makanya ibu itu nggak boleh sembarangan asal ngomong, asal jeplok gitu bahasa Betawi itu, asal keluar. Makanya lihat,
Kalau ibu ngomongnya asal-asalan, tanpa didasari dengan pemikiran, tanpa didasari dengan pertimbangan perasaan, itu akan menjadi sebuah doa. Dan kata-kata ini menjadi doa. Hati-hati terutama ibu. Karena ibu itu doanya sangat ampuh. Ya, sangat ampuh. Maka sebab itulah, dengan adanya masalah, itu akan menjadi orang yang jauh lebih dewasa. Maka saya punya sahabat ada nulis buku judulnya Thank You Problem. Apa itu thank you problem? Terima kasih masalah. Karena tidak sedikit orang, bukan tidak sedikit, bahkan saya belum pernah nemu ada orang ketika di PHK syukuran. Ada nggak? Kayaknya biasanya orang syukuran itu kalau naik pangkat. Padahal naik pangkat itu belum tentu itu adalah sebuah anugerah. Karena bisa jadi itu adalah petaka. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa yang namanya malun wala banun, ya, bahwa yang namanya mal atau hak anak itu bisa menjadi fitnah, ya, bahwa yang namanya harta bisa menjadi ujian, anak juga bisa menjadi ujian. Maka dengan ada masalah kita akan terus berpikir, tentu maka strateginya memang manusia ini kan labil, manusia ini kan senantiasa itu fluktuatif. Maka itu harus cari sahabat, cari pendamping, orang-orang yang memang bisa menyemangati. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak goyah. Ya. Kemudian yang ini sampai jam berapa saya di sini? Sebelum asar atau sebelum maghrib? sebelum asar, Ustadz. Oh, sebelum asar. Saya biasanya ngomong 3 hari masalahnya nih. Ini baru buka Ini dimana. ada sesi tanya jawab. Yang kelima, ya saya lanjutkan. Yang kelima, bahwa manfaat masalah hidup itu membuka pola pikir. Ya, lihat, kalau dalam dunia industri itu dulu saya karena memang biasa saya memberikan program pengembangan SDM di perusahaan-perusahaan, dunia perbankan dulu pernah investasi dalam bidang mesin ATM. Itu ada yang namanya, gencar-gencarnya. BCA itu beli ATM maju luar biasa. Akhirnya bank yang lain pun ikut investasi beli ATM, ya mesin ATM. Supaya apa? Nasabahnya banyak. Begitu mesin ATM sudah dibeli, tiba-tiba teknologi berubah. Akhirnya itu mesin ATM nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena banyak kemudian nasabah yang beralih menggunakan mobile banking. Sekarang bahkan bank itu kan berubah. Ya, pola pikir masyarakat itu berubah. Sekarang bukan lagi menggunakan bank, memang polanya adalah pola perbankan. Tapi kemudian itu berubah, orang ketika berbelanja bukan lagi menggunakan transaksi cash, tapi menggunakan finansial teknologi, fintech namanya. Itu ada OVO, ada GoPay, ya, itu pakai itu. Dalam dunia sektor bisnis, itu kemudian ketika berhadapan dengan masalah, dia membuka pola pikir. Maka kalau dalam dunia bisnis, ya mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan, itu ada yang disebut dengan VUCA. Ya, VUCA. Mungkin pernah dengar itu, tapi nggak usah lah, nanti tambah pusing lah. Ya. Jadi tujuannya apa? Masalah demi masalah itu membuka pola pikir. Maka ada sebuah buku yang ditulis oleh orang asing, judulnya adalah Blue Ocean Strategy. Ya. Blue Ocean Strategy itu adalah strategi laut biru, ya, bukan Red Ocean Strategy. Kalau Red Ocean Strategy itu adalah laut merah, berdarah-darah. Maka kalau dalam membuka bisnis, ya, dalam strategi Blue Ocean itu bukalah bisnis yang memang tidak orang lain lakukan, sesuatu yang memang baru, ya, sehingga lihat dengan ada masalah orang kemudian berpikir. Salah satu contoh misalnya, ketika berhadapan dengan transportasi yang macet di Jakarta, yang macet di Indonesia, ya, yang macet di kota-kota besar, kemudian terbuka pola pikir oleh seseorang yang bernama Nadiem Makarim. Orang nggak pernah terpikirkan bahwa itu akan lahir kelak yang namanya Gojek. Tapi justru itu karena ada masalah. Masalahnya apa? Transportasi yang sering lambat, transportasi yang macet. Maka bagaimana caranya? Walaupun ojek sudah ada, tapi ini ojek harus kita nih harus nyamperin ke pangkalan ojek.
Tapi ini gimana caranya? Itu kan terbuka pola pikirnya setelah itu ada masalah. Ada orang kemudian juga menjadi pembisnis online. Itu terbuka pemikirannya, pola pikirnya ketika memang berhadapan dengan kondisi. Saya punya kenalan itu yang punya Jambu Kopi, mie Aceh yang ada di seberang rumah saya. Saya kebetulan memang kenal dengan ownernya. Dia suaminya kena PHK, dapat uang PHK cuma hanya 75 juta. Akhirnya dipinjam sama istrinya. Pak, saya pinjam uangnya. Untuk apa? Untuk bisnis. Awalnya nggak diizinkan, tapi terus dirayu suaminya dan ini dipinjamkan. Dia buka bisnis. Dan sekarang cabangnya di Kemang itu besar sekali. Dan bahkan sekarang suaminya ikut bisnis dengan istrinya. Numpang ke istrinya. Pinjamannya dikembalikan kepada suaminya. Kenapa? Dia terbuka pola pikirnya ketika seseorang berhadapan dengan masalah. Maka thank you problem. Terima kasih kepada masalah. Coba lihat ketika kita ini adanya virus, orang awalnya nggak begitu peduli dengan kesehatan. Walaupun ada juga saat ini di tengah kondisi masalah yang sedang menghimpit, itu ada orang tetap jorok gitu kan. Dia berperilaku tetap jorok gitu. Berperilaku tetap ya semberawut. Tapi ada orang yang kemudian dia berubah, kemudian saya harus sehat, maka tidak heran meningkat penjualan sepeda, meningkat tempat-tempat olahraga, ya kan? Kenapa? Dia karena sadar tentang yang namanya kesehatan. Itu membuka pola pikir karena ada masalah. Ada diuntungkan itu produsen sepeda, ya. Kemudian yang ke-6, menambah wawasan. Dengan adanya masalah, wawasan kita akan terbuka. Kita nggak akan mungkin, misalnya kayak gini, seperti saat ini. Wawasan kita nggak akan mungkin terbuka, kemudian kita digiring untuk mau belajar tentang teknologi, kalau kita ini tidak dihadapkan dengan yang namanya sekolah virtual. Bahkan istri saya sempat cerita gitu, ada ibu-ibu yang handphone nggak punya, kemudian dipaksa untuk dia sekolah karena anaknya itu harus menggunakan virtual, akhirnya dibelikan oleh saudaranya. Dia mengenal WA, ya, mengenal nomor telepon, ada orang telepon segala macam, itu baru sekarang. Dia belajar khusus itu bagaimana dia supaya bisa online segala macam. Akhirnya apa? Wawasan terbuka. Sama halnya saya punya pengalaman. Saya di tengah kondisi pandemi ini, harusnya biasanya saya keliling kemana-mana. Jarang ada di rumah. Tapi kemudian saya ini harus tetap bergerak. Kenapa? Karena salah satu ciri makhluk hidup itu harus bergerak. Dan salah satu ciri khas bergerak itu bukan saja tubuhnya, tapi pemikirannya, perasaannya kita harus bergerak. Nah, sebab itulah kemudian saya membuat yang namanya kajian online. Maka kemudian saya buat yang namanya channel YouTube yang selamanya itu saya nggak pernah terpikirkan dan memang saya nggak tertarik. Saya buat channel YouTube dan kemudian saya bikin kajian online. Kapan kajian online? Ibu-ibu boleh ikut itu setiap Rabu habis subuh dan setiap Jumat habis subuh. Nama channelnya apa? Kajian akhlak dan motivasi channel di YouTube. Dan saya bukan mengharapkan itu subscriber, bukan like, ya. Tapi kalau mau di-share silakan, itu bagian daripada dakwah. Gitu. Dan memang saya supaya itu lebih menarik, maka saya kemudian bikin. Saya belajar tutorial sekarang itu luar biasa. Yang nggak bisa masak pun bisa masak gitu. Dengan apa? Kita ngikutin tutorial di teknologi yang namanya YouTube. Saya kemudian belajar bagaimana cara mendesain, cara edit foto, cara edit video. Itu saya belajar. Yang selama ini memang saya begitu sangat asing. Sekarang itu bisa dilakukan apapun. Maka dengan adanya masalah, maka ada sebuah konsep sederhana. Apa konsep sederhana itu? The power of kepepet. Nah, apa itu? Kekuatan karena kepepet. Ya. Maka ketika kepepet itu semuanya orang bisa lakukan. Lihat, sebetulnya aslinya kita ini bisa menjadi pelari yang sangat cepat, gitu kan? Kenapa kita larinya lembek? Ya karena nggak ada sesuatu yang membuat kita menjadi kepepet. Coba kalau kita mau lari, di belakang ada anjing gila yang siap merekam kita. Dijamin jangankan lari, tembok tinggi pun bisa kita loncati.
Itu makanya kita buat hidup ini kepepet setiap saat. Sama halnya kita nih diintai oleh kematian. Diintai oleh kematian. Maka kalau kita kemudian kepepet oleh yang namanya sakaratul maut, maka kita ibadah kita pasti akan serius. Ya. Kemudian yang ketujuh, menjadi pribadi yang sabar dan tangguh. Kenapa? Karena masalah ini, ya kalau nggak sabar nggak bisa. Maka kemudian dilatih itu hati kita. Menemukan masalah 1, 2, 3, terus. Makanya lihat Nabi Muhammad ketika sedang beribadah di samping Ka'bah, tiba-tiba Abu Jahal mentaburi kepalanya dengan menggunakan kotoran unta. Nabi Muhammad tidak marah, tapi justru ada sahabat yang lain yang melihat, melaporkan itu kepada Hamzah. Dan kemudian Hamzah dengan bergegas, dia pergi menuju ke sebuah tempat. Cuma Nabi Muhammad sudah tidak ada di lokasi tempat di mana Nabi Muhammad ditaburi kepalanya oleh kotoran unta itu. Hanya ada Abu Jahal. Tapi Abu Jahal itu sempat ditodongkan oleh Sayyidina Hamzah dengan pedang yang terhunus. Maka itu saking takutnya bergetar itu tubuhnya Abu Jahal. Dan itu Nabi Muhammad karena banyak masalah yang dihadapi sehingga Nabi Muhammad begitu sangat sabar, tangguh. Dan bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Taif, Rasulullah itu bukan disambut tapi disambit sampai kemudian pelipisnya berdarah, giginya tanggal. Dan sampai bahkan malaikat Jibril pun itu datang kemudian mengutus Allah yang namanya malaikat penjaga gunung. Sampai kemudian malaikat penjaga gunung pun siap membantu asal dia mengangkat tangan meminta kepada Allah untuk mengizinkan kepada malaikat tersebut. Tapi Rasulullah bilang, enggak. Mereka enggak tahu siapa saya. Maka halnya sama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nih enggak tahu, kita nih di mana-mana kita jalan misalnya, kita enggak tahu ada orang yang enggak negur kita, jangan marah. Karena bisa jadi mungkin mereka enggak tahu gitu. Oh, dia tahu kok berpapasan, mungkin dia sedang berpikir yang lain. Mungkin nggak sadar bahwa yang berpapasan itu ibu. Ya, jangan tersinggung. Maka menjadi pribadi yang sabar dan menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian yang ke-8, sebagai sarana untuk mendatangkan keuntungan secara finansial. Kok bisa? Oh iya, lihat. Bahwa yang namanya masalah itu bisa memberikan keuntungan. Saat ini, walaupun ada orang yang terpuruk ekonominya, tapi ada orang yang kemudian meningkat secara drastis. Siapa dia? Bisnis online. Ya, bisnis online itu untung dan diuntungkan oleh masalah. Ya, gitu. Nah, sebab itulah lihat nih dalam Al-Quran kaitan dengan masalah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Ilal musallin. Manusia ini diciptakan oleh Allah ini memang bersifat tidak stabil. Maka tidak heran ketika dikasih masalah, berkeluh kesah. Tapi ketika dikasih dia kesenangan, dia menepuk dada dan juga dia kikir. Bahkan apa? Sulit untuk dikasih tahu. Saya ini duitnya banyak. Saya ini sedang berkuasa. Saya ini sehat. Kamu nasihatin saya. Badan krempeng begitu, misalnya kayak begitu. Agak susah. Maka ini solusinya apa? Ilal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka ini solusinya ketika kita ini berhadapan dengan masalah, maka kita minta bantuan kepada Allah. Ya, tapi catatannya ini surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang yang beriman, ketika engkau sedang berhadapan dengan masalah, mintalah bantuan kepada Allah dengan cara apa? Dengan sabar dan sholat. Mungkin itu dulu dah. Karena masih agak banyak nih soalnya. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya silakan. Ada
Bu Ida. Bu Ida. Mana? Bu Ida. Bu Ida mana ya? Bu Ida. Udah selesai, ada yang mau ditanyakan silakan. Bu Idanya kayaknya di close deh, Bu. Iya. Ah, Siapa yang mau nanya? Sudah jelas. Jelas. yang mau nanya. Oh, Mau nanya ke saya. jelas ya. Bu Atau Yuli nih mau nanya Bu Yuli. ada saya closing dulu. Gini, ini ada 4 hormon penangkal stres. Sebetulnya gini. Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan dengan fi ahsanit takwim ya Bu ya. Fi ahsanit takwim itu kan dengan sebaik-baik bentuk, tapi ketika sebaik-baik bentuk itu tidak kita jaga dengan kita fungsikan secara proporsional, secara fungsinya, maka yang namanya fi ahsanit takwim itu akan berubah menjadi summa radadnahu asfala safilin, yaitu menjadi orang yang paling rendah, paling hina, bahkan lebih hina dibandingkan dengan aspal. Aspal itu diinjak-injak, dilindas, ya, tempat buang kotoran segala macam, itu lebih rendah dibandingkan dengan aspal, ya. Nah, kita ini sebetulnya ketika berhadapan dengan masalah, Allah sudah siapkan. Makanya kan di dalam Al-Quran, ini kan secara ilmiah ini dijawab. Ada kalimat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah ini ketika menurunkan masalah, kecuali Allah ini sudah menakar masalah itu bisa diselesaikan. Kenapa manusia ini tidak bisa menyelesaikan? Misalnya, atau ada banyak manusia yang tidak bisa menyelesaikan, karena organ-organ tubuhnya tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kita ini fi ahsanit takwim. Ada fisik kita, ini fisik kita dilebihkan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ada yang lebih dalam yang disebut dengan hormon. Nah, ada 4 hormon yang memang diberikan Allah kepada manusia. 4 hormon ini adalah untuk menangkal yang namanya masalah. Ketika masalah menghampiri diri kita, maka kemudian kita nih anti stres, pantang stres, ya. Apa 4 hormon itu? Ada dopamin, ada oksitosin, ada serotonin, ada endorfin. Dan biasanya ini, ya, hormon ini ada yang memang supaya dia happy, ada orang yang kemudian supaya hormonnya meningkat, maka kemudian disuntik, ya, disuntik hormon. Ada orang kemudian meningkat, salah satunya adalah dengan nikotin, ya, kemudian apa, heroin. Maka lihat orang-orang yang kena kecanduan, ya, kecanduan itu heroin, ya, atau narkotik gitu kan. Biasanya hidupnya memang happy, tapi itu nggak akan selamanya happy. Dia ketika sedang tidak sadar, makanya dia hidup di alam halusinasi, alam mimpi. Nah, hormon ini diberikan oleh Allah agar kita nih menjadi orang-orang yang memang tangguh, ya, agar kita nih mampu menyelesaikan masalah. Dan karenanya memang Allah sudah siapkan itu penangkalnya di dalam diri kita. Selain kita minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat, makanya sabar itu adalah wilayah hati itu. Dan ketika seseorang itu dipakai hormon dopaminnya, maka dia ini memiliki daya ingat, daya nalar yang kuat, ya kan. Kemudian sistem motorik otaknya itu tetap jalan. Itu ketika hormon dopamin dipakai. Kemudian tentang hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini adalah hormon di mana seseorang itu akan merasa happy ketika dia sedang jatuh cinta. Coba lihat orang yang sedang jatuh cinta. Dia nggak peduli calon mertua yang galak, dia lewat dapur. Ya kan? Ditolak, dilarang oleh orang tuanya, dia kabur. Maka kemudian dikenal dengan nikah maraton, kan? Nah, bukan nikah lari lagi. Jadi itu adalah hormon oksitosin. Ketika seseorang itu dia hobi misalnya, maka ada orang hobi itu kan. Ketika hobi itu dia orang kalau yang melihat, misalnya contoh hobi mancing kan, suami hobi mancing misalnya. Bagi orang yang nggak hobi mancing, stres ngeliatin orang hobi. Saya nggak hobi mancing soalnya. Itu stres nungguin ikan aja, begitu ikan didapat dikasihin ke orang. Nggak logis pokoknya. Ya. Terus ditanya, memang apa sih yang dikejar? Nggak bisa dijelaskan, karena kalau misalnya bisa dijelaskan gini, oh yang penting tarikannya ikannya, beli aja ikan yang hidup, kaitkan aja mulutnya ke pancing, nanti cemplungin di air, nanti ditarik-tarik tuh pancingnya. Nggak mau tuh orang yang
hobi mancing, begitu. Dia tetap harus ikan yang alami dia makannya. Ya. Ketika seseorang itu melampiaskan hobinya, itu rasa stres hilang. Maka lihat di tengah kondisi seperti saat ini ada orang tiba-tiba banyak hobi ini, hobi itu, hobi ini. Karena ngehilangin stres, ya. Kemudian ada yang namanya hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hampir sama dengan hormon dopamin. Dia bagaimana seseorang itu bisa tidur dengan nyenyak, bagaimana seseorang itu bisa makan dengan enak. Ini ketika orang makannya nggak enak, hormon serotoninnya sedang terganggu itu. Maka ada orang yang nggak enak makan, gitu kan, nggak enak minum, gitu kan, nggak enak ketemu dengan orang, nggak bisa tidur, ya, kemudian terbayang-bayangi terus, gitu. Ada yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon untuk menghilangkan rasa sakit. Maka kalau orang yang kebanyakan sakit hati, itu hormon endorfinnya lemah, ya. Maka supaya nggak sering sakit hati, tingkatkan itu. Dan bagaimana cara meningkatkannya? 1, olahraga. 2, sering-sering bertemu dengan kawan-kawan yang memberikan motivasi, gitu kan? Supaya apa? Supaya kita nih tetap setiap saat tuh happy. Dengan ada masalah pun kita nggak memikirkan tentang masalah. Karena ini masalah itu pada saatnya tiba, itu oleh Allah itu akan diganti dengan sesuatu yang menyenangkan. Lapar, itu masalah. Maka dengan adanya makanan ala kadarnya pun itu menjadi nikmat kalau kita lapar. Tapi kalau kita nih kenyang, walaupun makanan itu serba enak, maka makanan itu tidak akan terasa nikmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya ini. Halo. Yasmin. Halo, Jasmine. Ini ada yang bertanya nih, bagaimana dengan masalah ketidakadilan, fitnah, dan korupsi di negara ini yang sedang sering terjadi, sementara pemimpin tidak begitu kita percaya. Itu masalah ada di luar, ya. Ketika masalah itu ada di luar, maka tentu yang harus kita selesaikan yang ada di dalam dulu, ya. Jadi gimana caranya? 1, mengkondisikan ketika kita mengkondisikan tentang diri. Karena ada orang ketika ingin menyelesaikan masalah dengan masalah lagi. Contoh misalnya seperti kemarin kan ada yang namanya sampai baku tembak. Tujuannya adanya namanya kerumunan itu supaya namanya virus tidak tersebar, ya. Kemudian dimasalahkan, itu kan ada orang yang membuat kerumunan, tapi akhirnya datang dengan masalah lagi, sampai kemudian akhirnya korban jiwa. Akhirnya malah justru ini korban jiwa yang bukan disebabkan oleh virus, tapi disebabkan oleh senjata. Maka gini, menyelesaikan masalah harus bukan dengan masalah. Ya, kan ada menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu kan pegadaian, ya. Jadi harusnya kita memang harus hati dengan hati yang tenang. Lihat ketika Rasulullah datang kembali ke tempat kampung halaman tempat dilahirkan setelah hijrah Rasulullah 13 tahun ke Madinah. Kan Rasulullah kan hijrah ke Madinah setelah 10 tahun. Ya, 10 tahun di Madinah kembali, maka dalam sejarah dikenal dengan Futul Makkah. Rasulullah itu membawa pasukan begitu banyak, pasukan orang-orang kafir Quraisy yang termasuk di dalamnya ada Hindun, ada Abi Sufyan dan juga yang lain-lainnya. Itu bahkan pengikut Nabi ada yang kemudian berkata begini, hadal yaumul harbun, hari ini adalah hari perang. Ya, itu ada pengikut Nabi begitu. Tapi kemudian Nabi bilang begini, la hadal yaumul marhamah. Tidak, hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang ingin selamat silakan masuk ke masjid. Siapa yang ingin selamat masuklah ke rumahnya Abi Sufyan. Padahal Abi Sufyan saat itu dalam kondisi yang memang dia ketakutan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyelesaikan masalah bukan dengan masalah tapi juga dengan ketenangan dan memang menjadi solutif, gitu kan?
Bukan solatif, gitu kan? Kalau solatif nempel mana-mana. Tapi solutif, betul-betul dia menjadi solusi. Nah, makanya lihat di dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 153 itu kan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah. Maka ketika lihat pemimpin yang tidak adil, kalau kita memang bisa manro aminkum mungkaron falyughayyir biyadi, dengan tangan, yaitu merubah dengan kekuasaan. Kita nggak punya kekuasaan. Apa itu? Pabilisani, yaitu dengan nasihat, ya. Oh, kalau nggak bisa, karena kita nasihat harus pakai ilmu. Ilmu nggak ada. Apa itu? Dengan pabi kolbi, yaitu dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang sabar menghadapi kezoliman. Oh, kalau sabar terus nggak bisa, karena tidak semuanya orang berani seberani ulama-ulama yang ada. Ya, tidak seberani mereka. Maka kemudian apa? Tapi wadzalika ad'aful iman, itu termasuk orang yang lemah imannya. Tapi paling tidak lebih bagus dibandingkan kita menjadi pro diam saja. Ya. Nah, kita berdoa, mengangkat tangan, mudah-mudahan orang-orang zalim itu dibukakan hatinya supaya menjadi baik. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad berdoa kepada Umar bin Khattab yang kemudian terbuka hatinya, yang kemudian menjadi sahabat yang paling sangat luar biasa menjaga Rasulullah. Itu kira-kira. Ada lagi yang lain? Ayo ibu-ibu, ada yang mau bertanya mungkin? Kayaknya Ini udah paham semua kayaknya. iya, karena Bingung dong. ini nggak tampak muka nih, saya jadi ikutan ini juga deh, ikutan close video deh. Oh, Bu Mus. iya. Dibuka dong. Ibu Buka, kok ibu buka. Bu Yuli gimana? Silakan, Aku silakan. mau nanya. Silakan Ibu Puji, silakan mau nanya, Bu. enggak, saya biasanya terlalu banyak bertanya ya Bu Mus ya. Oh, nggak apa-apa. Kalau terlalu banyak bertanya, nggak apa-apa. Kalau bisa dijawab. Sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian yang nggak logis ya Pak ya. Ini mana yang ngomong? Pak. Sebentar. Yang mana nih yang ngomong? Nggak kelihatan wajahnya. Yang mana? Bu Yuli Pak. Oh, Bu Yuli. Yang Oppo A12. Ya betul Pak. Oh, silakan Bu Yuli. Jadi kan sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian yang nggak logis ya Pak ya. Nah, terus? Kita terlalu mengikuti perasaan gitu loh. Terus? Kadang-kadang yang kita lakukan itu sesuatu hal yang di luar nalar gitu kok, tapi terjadi begitu aja. Apakah itu sumbernya dari virus itukah gitu loh, dari virus ini yang kita sekarang lagi hadapi gitu kan. Kadang-kadang sekarang nih istri ada yang dendam dengan suami di masa lalunya, atau enggak suami dendam dengan istri. Saya lihat di berita itu kan banyak hal-hal kejadian seperti itu ya Pak ya. Jadi emosi orang lebih sekarang lebih tidak stabil. Terus itu gitu loh, yang itukah yang disebut virus gitu loh Pak. Kan gini, Bu Yuli, kalau yang namanya virus itu kan tidak terlihat kan? Ya. Kita mengatakan bahwa saat ini atau meyakini bahwa adanya virus itu kan kata siapa? Kalau kita nggak percaya dengan orang yang memang berkompeten mengatakan bahwa ini saat ini sedang diserang oleh virus, ya kita pasti akan menentang. Sama halnya ketika kita nih melihat tentang kejadian-kejadian yang ada, makanya saya bilang gini, perlunya mengaji dan mengkaji itu di situ. Maka gini, seseorang itu memiliki karakter baik atau buruk itu kan karena beberapa hal penyebabnya. Satu, karena wawasannya minim. Yang kedua, karena memang pendidikan karakternya itu tidak ada yang bentuk. Gitu. Yang bentuk ya udah dia apa adanya aja. Karena ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tapi temperamen banyak juga. Ada orang yang memiliki pendidikannya rendah, dia menjadi orang yang penyabir, ada juga gitu kan. Nah, sebab itulah pendidikan karakter, pendidikan moral itu kan penting, terutama pendidikan moral yang dikaitkan dengan syariat Islam sesuai dengan apa yang kita yakini.
Jadi sekarang tuh apa-apa seperti terbalik gitu loh Pak Ustadz. Kayak keder gitu loh. Maksudnya ini hal apa sih yang terjadi nih dengan kita ini gitu loh sekarang ini gitu. Kok Nah, itu makanya saya bilang dikembalikan dengan keimanan. Maka kalau kita nggak punya keimanan, pasti kita akan dibikin keder. Makanya itu surat Al-Baqarah ayat 153 itu dibaca, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah. Maka kalau kita nggak punya iman, nggak akan bisa minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya apa? Orang yang keder itu kebanyakan minta pertolongan kepada otak. Didatangin orang pinter. Oh, saya ini datang ke orang pinter. Akhirnya apa? Solusinya hanya minta kepada orang pinter. Padahal orang pinter itu pun mohon maaf, bego. Nggak ngerti apa-apa. Kan banyak kita yang mengatakan, oh datang ke orang pintar. Sekarang ini ada orang yang, lihat coba, bagaimana tidak ada sebuah fenomena yang namanya Ningsih Tinampi, kemudian didatangi oleh orang banyak, hanya sekedar ingin berobat, yang sampai berduyun-duyun orang. Artinya orang di kita ini banyak yang sakit, gitu kan. Sakitnya sebenarnya bukan sakit di fisik, tapi sakit di jiwa, gitu kan. Dan sakit jiwa itu bukan orang gila, tapi kalau dibiarkan, itu yang tadi menjadi keder. Kita ini usaha, maka saya bilang gini, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, ikhtiar itu wajib dilakukan karena itu perintah dari Allah. Makanya saya sering kali saya sampaikan kalau ceramah, saya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu bukan karena saya ngikutin pemerintah, enggak. Tapi saya ngikutin apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Saya niatnya adalah niat karena Allah. Bukan karena niat pemerintah. Jadi bukan berarti juga saya menentang pemerintah, enggak. Saya melakukan itu adalah ikhtiar. Apakah jaminan orang yang kemudian menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan itu terbebas dari virus? Enggak. Sama halnya kayak begini. Apakah jaminan orang yang duitnya banyak, jabatannya tinggi itu happy? Enggak. Contoh, itu kerja di Departemen Sosial yang gajinya gede aja korupsi 14 miliar yang memang cocok dihukum mati itu. Iya betul. Ya. Jadi memang gini, orang sehat ya kan, ibu-ibu nggak berhenti-berhenti masuk ke salon A, salon B, salon ini dan nggak berhenti-berhenti. Ya kemana-mana kaca spion dibawa itu di tasnya. Kenapa? Sebentar lihat muka, bentar lihat muka. Nggak boleh lihat kaca, itu ngaca terus. Nggak percaya diri itu. Kaca spion mobil dipotek. Iya, kaca spion dipotek gitu kan. Dibawa. Ibu-ibu Babul Jannah mah alhamdulillah tidak melihat kaca Pak Ustadz. Kan ada pepatah Ustadz, almaratul mir'ah. Jadi memang fitrahnya perempuan deket sama kaca. Saya giliran kacanya retak, bingung nih, kok muka saya jadi mencol begini. Apalagi kalau kaca cembung ya, kok gede banget gitu ya. Akhirnya apa yang disalahin suaminya, diomelin suaminya itu, kok muka saya jadi tembam begini. Padahal kacanya itu yang salah. Jadi nggak usah keder Bu Yuli, ya orang yang keder itu jauh dengan Allah. Maka supaya kita nggak keder, maka kita gantungkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, nggak usah takut. Saya ini punya karyawan, walaupun nggak ada income, saya tetap gajian. Saya nggak ada yang saya PHK itu. Biarin aja gajian. Wong yang namanya harta nggak akan dibawa mati. Makanya saya nikmatin aja tiap hari saya jalan-jalan makan di restoran bareng istri. Udah. Alhamdulillah. Aja. Gimana ada aja ya Pak Ustadz ya, walaupun dalam kondisi pandemi gini, kayak seperti kemarin Bu Ustazah Ida kita bilang, Bu, waktu pandemi ini cuma makan nasi dengan garam, nggak ada kan? Ya itu makanya kalau kita kembalikan semuanya ke Allah, semua terjadi atas izin Allah ya Pak Ustadz ya. Betul. Betul. Ma asabatu min musibah illa biidznillah. Surat At-Taghabun ayat 11 kan. Cuman kan gini, musibah itu kalau lihat di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 30, kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Musibah yang menimpa diri kita itu kalau keder itu sebetulnya karena dirinya. Coba ya. Jangan salahkan yang lain. Kita ini lebih banyak menyalahkan yang lain daripada kita melihat diri. Makanya lihat ketika nunjuk, itu kan telunjuk kepada orang lain kan cuma satu. Diri kita keempat itu.
Empat kita. jari-jari ke kita. Artinya apa? Kita ini harus introspeksi diri. Maka Nabi itu nggak pernah menyalahkan siapapun. Dia kepada dirinya. Makanya lihat, ketika meninggal, umati agar diselamatkan. Timpakan saja rasa sakit ketika sakaratul maut itu kepada saya supaya umatnya tidak merasakan. Itu bayangkan tuh Nabi. Tidak menyalahkan yang lain. Gitu. Silakan ada yang lain. Ya Ustaz. Cukup ya? Ya silakan yang punya. Ustaz Afwan, anak ke pental-pental terus nih sinyalnya jelek nih. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Enggak apa-apa. Itu bagian daripada masalah kan. Berarti itu harus ganti kartunya dan ganti providernya. Iya makanya nih niat mau ganti nih. Saya bilang kuota masih banyak. Bu Ida, alhamdulillah saya walaupun di daerah nih tapi sinyalnya ini jelas banget hari ini.